selamat pagi. Balik lagi kita di ibadah remaja Gemis Mahanaim. Aku mau ngingetin buat kalian, jangan lupa pakai masker, hand sanitizer, dan jangan lupa cuci tangan. Oke teman-teman, kita akan angkat satu lagu pujian, Besar Allahku. Terima kasih Kau sudah mengumpulkan kami walaupun online Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami hari ini. Berkati ibadah kami dari pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Sekarang kita akan menyanyikan Bapa Engkau Sungguh Baik. Teman-teman, kita akan membaca Mazmur. Teman-teman boleh buka Alkitab atau handphonenya. Kita akan baca Mazmur 34 ayat 14 sampai 15. Sekali lagi, kita akan baca Mazmur 34 ayat 14 sampai 15. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Sebelum kita akan memasuki firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, Kita Satu di Dalam Tuhan. Bertolong-tolong, berharap
pagi. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk bisa hadir dan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati mata, telinga, hati, pikiran kami ya Tuhan. Agar kami mampu menerima firman-Mu dan membawanya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi bersama Kak Aldi pada hari Minggu 8 November 2020 dan judul firman Tuhan kita pada hari ini adalah asosial. Namun sebelumnya, mari kita membaca firman Tuhan yang kita ambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Mari kita baca bersama-sama. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru kepadanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Lalu Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati." Ya, ini adalah salah satu lukisan yang terdapat di Museum Fitzwilliam di Inggris, di negara Inggris, dengan judul Dives and Lazarus. Oke, orang-orang kaya dan Lazarus. Tidak diketahui siapa pelukisnya, tapi pelukisnya mengilustrasikan kondisi
firman Tuhan tadi seperti demikian. Oke. Seperti kita lihat di sebelah kanan atas ada sekumpulan orang-orang kaya sedang ya bersukaria, menyantap makanan yang terlihat begitu lezat, sedangkan Lazarus ada di pojok kanan bawah, dan kita melihat di situ ada dua anjing sedang menjilati luka. Oke. Untuk karya seninya hanya segini informasi yang kali dapat, tapi kurang lebih kita bisa um, membayangkan apa yang situasi yang terjadi saat itu. Oke. Dari firman Tuhan ini ada hal menarik yang kali dapat. Oke. Dan untuk pembukanya mungkin sedikit, mungkin kalian akan melihat sedikit agak jauh dari apa yang nanti kita bicarakan. Oke. Ada hal menarik kenapa harus orang kaya dan Lazarus yang ya digambarkan memiliki kesusahan yang berlebihan. Oke, dia tidak bisa makan, berarti kita bisa menilai bahwa kondisi ekonomi Lazarus amat sangat rendah. Oke. Atau kali boleh katakan miskin, sehingga dia tidak mampu untuk beli makanan dan mengobati lukanya. Oke. Di sini kali akan membahas mengenai persepsi visual. Oke. Kita lari ke ranah sains dulu ya, ilmu pengetahuan. Dalam hal ini psikologi. Ternyata dari 5 panca indera yang kita miliki, jika semua 5 panca indera yang kita miliki dalam kondisi baik, sehat, okay, ternyata mata yang lebih dahulu melakukan persepsi, okay, yang melakukan penilaian terhadap apa yang ada di sekitar kita. Kita melihat, dan memang secara biologi kalau kita melihat perkembangan tubuh kita dari kita masih dalam kandungan, ternyata memang mata dia berkembang lebih dahulu. Mata ternyata dia berproses dahulu, lalu alat indera yang lainnya mengikuti. Jadi kali juga baru tahu, oh menarik juga ya gitu loh. Maksudnya secara fisik dan secara psikologis dia lebih dahulu merespon, berkembang gitu. Dan yang lebih menariknya lagi, entah ini harus dilakukan riset lebih lanjut ya. Namun ternyata ada temuan-temuan bahwa penilaian yang dilakukan oleh mata ternyata yang lebih dulu muncul adalah persepsi mengenai tingkat ekonomi, gitu loh. Terutama ketika kita melihat ya entah itu seseorang kah, gitu, bentuk rumah kah, kendaraan yang digunakan ya. Ketika kita melihat, kita langsung dalam kurang dari 1 detik kita langsung memikirkan mengenai ekonomi, nilai ekonomi, tingkat ekonomi. Dan itu menarik karena Kak Aldi sendiri pun mulai meretrospeksi ya, melihat apakah benar. Ternyata setelah Kak Aldi pikirkan berdasarkan pengalaman Kak Aldi, ternyata iya gitu loh. Kalian bisa melakukan evaluasi ya terhadap diri kalian sendiri apakah memang iya. Kalau Kak Aldi jujur iya gitu. Dalam sepersekian detik
itu yang muncul tanpa disadari, tanpa dipikirkan, dan mungkin kita juga kalau tidak dalam kayak 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 Kak Aldi tadi, ketika Kak Aldi mencoba mengolah firman ini, kali itu nggak disadar ternyata ternyata memang benar gitu. Jadi ini menarik sekali. Indera pertama mata dan yang dinilai adalah langsung nilai ekonomi. Entah itu akan berlangsung cepat atau lambat, tapi tingkat ekonomi yang pertama kali muncul. Dan masalah, nah ini akan jadi pembicaraan kita berikutnya ya. Apakah persepsi visual pertama kita terhadap tingkat ekonomi ini akan mempengaruhi pemikiran-pemikiran kita selanjutnya? Itu akan tergantung, gitu. Akan tergantung dari masing-masing pribadi. Dan masing-masing pribadi pun dipengaruhi oleh pendidikan yang dia terima, didikan dari rumah, kondisi masyarakat, itu yang akan mempengaruhi kita untuk berpikir selanjutnya. Oke. Seperti misal contoh kita lihat dua foto yang ada di sini. Oke. Yang di sebelah kiri terlihat wah rambutnya naik gitu ya, mohawk. Itu biasa kita dapat di orang-orang yang menyukai musik punk. Oke. Dan di sebelah kanan menggunakan jas, dasi, terlihat rapi, rambutnya pun apa ya kalau dibilang minim. Oke, gitu. Mata kita akan langsung menilai sesuatu. Dan tanpa kita sadari, mungkin kita langsung menilai apa ekonomi, oh yang kiri ini mah gembel kali gitu. Yang sebelah kanan pengusaha gitu. Ternyata itu tidak terbukti. Yang sebelah kiri adalah nama panggungnya adalah Fat Mike, dia salah satu vokalis band punk dari Amerika, NoFX, dan kekayaannya cukup wow. Gitu. Dan di sebelah kanan itu adalah penjaga toko. Toko diambil dari dia pegawai toko Chanel. Gitu. Oke, jadi kita kurang lebih tahu deh pendapatannya berapa ya, gitu. Ternyata tampilan pun tidak bisa membuat kita menilai tingkat ekonominya. Gitu. Kita butuh informasi lebih banyak. Oke, itu sedikit saja. Dan nah, kita akan masuk ke tahap berikutnya. Ketika kita sudah membicarakan bagaimana persepsi visual, apa yang dinilai oleh mata kita pertama kali dalam sepersekian detik, ternyata itu mempengaruhi perilaku kita selanjutnya. Di sini, seperti judulnya, asosial. Asosial adalah disfungsi kepribadian yang ditandai dengan menarik diri dan menghindar secara sukarela terhadap interaksi sosial apapun. Seorang asosial cenderung tidak mempedulikan orang lain, dan untuk level yang lebih parahnya dia bisa bertindak kasar. Gitu. Kenapa Kak Aldi bilang bahwa persepsi visual, apa yang kita lihat, lalu kita pikirkan pertama kali, mampu membentuk sikap kita di tengah masyarakat, di tengah teman-teman, di tengah persekutuan, di mana kita menarik diri, atau menarik diri adalah bahasa yang baik ya, yang sopan gitu. Kayak mungkin Kak Aldi akan bilang cuek. Gitu. Artian cuek ini bukan sebagai personal level kayak identity ya, sikap kayak berbeda,
gini, cuek itu bisa disamakan kategorinya dengan introvert, extrovert gitu. Dan itu berbeda ya dengan asosial atau antisosial. Sorry, asosial dan antisosial itu dua term yang berbeda, dua kata yang berbeda. Berbeda dengan introvert dan extrovert gitu. Extrovert introvert. Ketika kali nyaman dengan sendiri gitu di dalam kamar sendiri, ya ngutak-ngatik laptop gitu. Tapi ekstrovert dia lebih cenderung nyari orang gitu karena energinya dia mendapatkan energinya dari interaksi dengan orang. Sedangkan untuk yang introvert dia mendapatkan energinya dari kesendirian gitu. Ketika dia sendirian dia kayak seperti di recharge gitu, di charge ulang gitu, seperti dapat baterai gitu. Sedangkan makanya agak sulit ya di tengah pandemi gini orang-orang ekstrovert pasti udah galaunya minta ampun mau nongkrong di mana gitu. Sedangkan Kak Aldi ya biasa aja. Karena tidak pandemi pun ya kali begini juga gitu. Jadi agak ya ya bersyukur baik-baik saja kondisinya. Seperti itu. Itu berbeda ya dengan asosial. Asosial jadi dia bukan karakter tapi suatu sikap gitu. Walaupun ada yang memiliki perilaku asosial ini karena kondisi klinis, oke, karena kondisi kesehatan dan ini kejiwaan yang yang cukup tinggi tingkatnya, seperti apa autism, oke, skizofrenia, gitu. itu itu seperti auto asosial. Nah, tapi orang-orang yang memiliki ya kondisi tubuh yang sehat pun bisa menjadi asosial. Gitu. Dan yang yang menyedihkannya adalah jika perilaku ini didasari oleh tadi yang kali bilang ya, mengenai persepsi mata, lalu yang ditangkap pertama adalah ekonomi. Gitu. Menyedihkan jika ada pribadi-pribadi yang berperilaku asosial hanya karena penilaian ekonomi gitu. Atau berkembang lagi ya dari ekonomi karena ekonomi pun mempengaruhi apa gaya berpakaian kah seperti tadi yang dua foto yang Kak Aldi kasih lihat ini. Oh nggak mau bergaul sama yang sebelah kiri rambutnya aneh gitu. Atau Kak Aldi mungkin nggak mau bergaul sama yang sebelah kanan kaku banget gitu. Hal-hal seperti itu gitu yang akan akhirnya mempengaruhi kita untuk bersikap di tengah masyarakat di antara persekutuan. Nggak mau sama dia karena stylenya nggak kayak gue gitu. Hal-hal seperti itu. Padahal apakah itu mempengaruhi kehidupan kalian yang lebih besar pun tidak. Kaldi memiliki banyak teman dengan penampilan yang aneh, ada yang rapi, ada yang aneh, rapinya gini loh. Dia hampir setiap hari pakai batik. Itu menarik gitu. Karena ya itu ekspresi dia terhadap saat kali tanya, kenapa sih pakai batik terus? Oh iya, ini ekspresi gue sebagai wujud mencintai produk-produk Indonesia. Oh, oke. Kali mengerti gitu, sehingga Kali tidak lagi bertanya ketika dia menggunakan batik setiap hari. Karena kalau orang kerja
biasanya orang menggunakan batik itu setiap hari Jumat. Nah, dia enggak, dia tiap hari. Dan yang rambutnya warna-warni kayak tadi pun itu lebih banyak. Gitu. Dan kadang-kadang Kak Ali pribadi pun tergantung Kak Ali mau bergaya pakaian seperti apa pun terserah Kak Ali gitu. Kak Ali pun melihat kondisi. Oh, kalau mau ke sini pakai ini aja deh biar ya Kak Ali lebih nyaman gitu. Jadi intinya selama kalian nyaman dengan itu. Ya, balik lagi ke menarik diri dari persekutuan kelompok, melihat karakter Kristus Yesus sebagai kepala gereja yang kalau kita masih memiliki ingatan mengenai firman-firman Tuhan sebelumnya, bagaimana Tuhan Yesus berinteraksi dengan orang-orang lain. Ternyata Tuhan Yesus itu tidak memandang hal-hal yang sifatnya dengan penampilan, bahkan dengan profesi. Gitu. Ketika Tuhan Yesus menarik seorang pemungut cukai untuk menjadi muridnya, ketika Tuhan Yesus mencoba membela seorang pelacur, ketika Tuhan Yesus membangkitkan orang mati yang miskin, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus tidak melihat hal-hal itu seperti kebanyakan orang. Tidak seperti kepala-kepala agama. Tidak seperti orang-orang Yahudi pada umumnya. Tuhan Yesus tidak menarik diri dari masyarakat-masyarakat yang berbeda-beda itu. Dia dengan sukarela masuk dan berinteraksi. Mungkin kalau kita melihat kepada sesuatu yang lebih sederhana, gitu. Misalnya sedang kita kalau dalam keadaan normal ya, atau biasanya ini dengan mudah terlihat. Ada temennya yang sibuk dengan ini, gitu. Padahal ya mereka dalam satu persekutuan, temannya sibuk, kita dengan cuek, main handphone, padahal itu terjadi di depan mata kita. Gitu. Apakah ini juga suatu perilaku menarik diri dan menghindar secara sukarela dari interaksi sosial apapun? Iya, ini masuk. Gitu. Kita tahu itu susah apa yang dilakukan. Gitu. Tapi kita diam saja. Kita tidak mengusahakan sesuatu agar untuk meringankan bebannya dan membuat pekerjaan itu terselesaikan dengan cepat. Mungkin kita tahu, tapi kita nggak mau melakukan. Kenapa? Karena ya itu urusan lu. Kita terbiasa dengan itu, bahkan dalam sebuah pelayanan. Dan syukurnya ketika Kak Aldi tumbuh melalui sekolah minggu, remaja, pemuda, syukurnya karakter yang Kak Aldi dapat di dalam persekutuan itu terbawa dalam dunia profesionalisme, ya, dalam dunia kerja. Sesuatu hal yang Kak Aldi anggap biasa, itu ternyata luar biasa bagi orang lain. Yang tidak pernah terjun dalam pelayanan. Gereja khususnya.
Jadi semenjak Kak Aldi jadi guru, sama seperti program-program gereja di dalam sekolah pun kita guru-guru memiliki program, oke, ada program kepanitiaan ini itu dan guru-guru menjadi panitianya. Bahkan pernah, ini contoh kayak kasus ya, Kali tidak masuk dalam kepanitiaan itu, gitu. Tapi ternyata mereka mereka kekurangan bahwa di acara mereka membutuhkan, mereka butuh membuat poster. Gitu. Ketika Kak Aldi mendengar hal itu, dengan sukarela Kak Aldi menawarkan diri. Kalian mau bikin poster? Iya. Ya udah sini. Apa konsepnya? Informasinya apa yang dan mereka itu apa ya? Seperti terkejut ya, surprise gitu. Hah? Bener mau bantu? Iya kan pekerjaannya pun ya menurut Kak Aldi tidak karena Kak Aldi paham teknisnya, Kak Aldi merasa itu mudah. Ya Kak Aldi menjawab ya cuman bikin poster ukuran sekian-sekian kan, iya, ya udah sini gitu. Dan ketika itu selesai mereka amat sangat mengapresiasi. Dan jujur bagi Kak Aldi itu ya bukan yang pekerjaan besar yang bagaimana ya gitu. Dan Kak Aldi pun mencoba merefleksikan diri bahwa jangan-jangan ini perilaku yang biasa terjadi ketika Kak Aldi di dalam persekutuan, dalam pelayanan gitu. Ketika kita selesai dengan tugas kita, ada teman-teman yang masih membutuhkan, coba tawarkan bantuan kalian. Gitu. Berempati dan melakukan aksi. Gitu. Nggak cuman, wah pekerjaanmu banyak, sukses ya. Padahal itu untuk acara bersama. Kita cenderung tidak mempedulikan orang lain. Gitu. Hanya gara-gara kita sudah selesai, tanggung jawab kita sudah selesai, itu tanggung jawab dia. Padahal segala sesuatunya adalah untuk kelangsungan acara bersama. Sama seperti misalnya kita di rumah, ada dua gambar ini. Mana yang akan kalian lakukan? Ketika kalian melihat orang tua kalian sudah bekerja begitu banyak di rumah, sehingga kalian merasa itu tanggung jawab mereka sebagai orang tua, atau lebih 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 menyedihkannya jika ada komentar, ya kalau mama capek, sewa pembantu lah. Apakah kalian mengira berapa mahalnya, berapa nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk mempekerjakan seorang asisten rumah tangga? Kali mau share, ya Kak Aldi baru menikah Maret lalu, sampai saat ini kami hidup berdua. Ketika kita mulai, Kak Aldi dan istri Kak Aldi memulai kehidupan Kak Aldi kita sebagai keluarga, kita bagi tugas. Kita bagi tugas. Kak Aldi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada hubungannya dengan air. Kenapa? Karena Kak Aldi suka. Maksudnya cuci
Ya, cuci kendaraan, cuci halaman luar, nyuci baju, cuci piring kadang-kadang ganti-gantian. Bersihin kamar mandi. Kak Aldi suka. Jadi Kak Aldi menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan air biar Kak Aldi lakukan. Walaupun jadi istri Kak Aldi nyapu, ngepel, gitu, masak, gitu. Ya walaupun kadang-kadang kalau istri Kak Aldi sedang kecapean, Kak Aldi yang masak. Gitu. Jadi kita bagi-bagi tugas. Kenapa? Karena secara finansial kami merasa kami tidak mampu gitu. Dan kami merasa kami masih mampu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu walaupun memang setelah Kak Aldi ini ya tetap tetap ngajar pergi ke sekolah eh, ya capek sih tapi sampai rumah ya istirahat sebentar pulang mandi istirahat sebentar baru kalau memang ada cucian piring ya udah dicuci mungkin itu mungkin dua alasan itu yang cukup besar ya kita masih mampu mengerjakan pekerjaan rumah dan ya menyewa asisten rumah tangga itu merupakan pengeluaran yang cukup besar gitu. Kita belum memprioritaskan itu. Jadi kalian harus paham itu gitu. Ketika kita melihat sesuatu eh, apa yang kali bisa bilang ya kesusahannya kali menggunakan ada kesusahan yang terjadi di depan kita bukan hanya gini dosa itu bukan hanya karena kita melakukan sesuatu kita melakukan sesuatu lalu yang kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan dengan Tuhan dengan keinginan Tuhan lalu muncullah dosa tidak hanya itu ternyata tetapi ketika kita melihat sesuatu kesusahan dan kita tidak melakukan apapun ternyata itu tidak berkenan pada Tuhan ketika kita ada kesusahan dan kita cuek ternyata itu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi simpati, empati, dan melakukan aksi itu yang Tuhan inginkan. Tanpa melihat eh, kondisi sosial, kondisi ekonomi, Kak, Kak Aldi dan kakak-kakak pengasuh yang lain tidak meminta kalian untuk melakukan perubahan ya, terhadap dunia, tapi perubahan pada persekutuan kalian sendiri. Sesuatu yang kecil, tidak banyak orang, tapi kalian mampu melakukan hal-hal yang baik. Jadi kalau ditinggalkan pilihan. Okay. Ketika Tuhan pun memberi kebebasan kita untuk memilih. Kalian sudah remaja, umurnya sudah belasan tahun, kalian merasa tahu harus bersikap bagaimana. Jika kalian sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, lakukanlah yang baik. Itu saja dari Kak Aldi untuk hari ini. Oke, sehingga kita menjadi
persekutuan yang sehat, yang bahagia, dan tentunya segala sesuatunya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada kami hari ini. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang kritis, yang sensitif terhadap keadaan yang ada di sekitar kami. Biarlah kami dapat merasakan apa yang orang lain rasakan, sehingga kami tergerak untuk memberikan waktu dan tenaga kami bagi orang-orang di sekitar kami, bagi keluarga, bagi persekutuan, teman-teman di sekolah, dan dimanapun kami berada. Ajar kami Tuhan untuk selalu mampu berpikir hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil kita memberi persembahan, kita akan mengangkat satu lagu pujian, Tuhan betapa banyaknya. Berguna bagi pelayanan gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, sekarang kita memasuki dari jemaat. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak atas anugerah-Mu. Kami anak-anak-Mu boleh bangun di pagi hari yang indah ini dan boleh sudah mendengarkan firman tadi ya Bapak oleh Bapak Pengasuh. Kiranya firman ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman pikiran dan perilaku tindakan saat kami berkehidupan ya Bapak. Bapak, kami berdoa juga ya Bapak untuk teman-teman kami yang meskipun di rumah dia mengalami mungkin ada masalah, ada mungkin nanti kesakitan ya Bapak. Bapak berkati mereka ya Bapak, tolong mereka, sembuhi mereka, jauhi mereka dari hal-hal yang membuat mereka itu dalam dosa ya Bapak. Bapak juga berkati ayah ibu kami ya Bapak yang sedang bekerja Bapak, sertai lagi ya Bapak supaya boleh menjaga keluarga kami masing-masing dengan baik ya Bapak. Bapak, kami juga berterima kasih buat kakak pengasuh yang boleh sudah membantu kami ya Bapak dalam syuting maupun juga dalam di grup yang kecil Bapak. Berkati kakak ya Bapak supaya boleh terus memberi bekal kepada yang lain ya Bapak.
Bapak, kami juga berdoa untuk negara ini ya Bapak. Kiranya Bapak selalu supaya negara ini Bapak, meskipun negara ini lagi dalam kekelamannya Bapak, tapi kita tahu ya Bapak, Engkau selalu menyertai kami ya Bapak, negara ini Bapak. Dan doa ini akan kita sempurnakan dengan doa yang diucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan angkat satu lagu pujian di Laroalami. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke, ibadah minggu kita selesai hari ini. Jangan lupa minggu depan ibadah remaja lagi ya. Selamat hari Minggu.